lebih efektif mana? Dari awal saya sudah bilang, kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu. Kepada temanku Ahok, saya ingin menyampaikan pesan. Ada hal yang berbeda ketika pejabat publik bicara dengan masyarakat umum bicara. Pilih-pilih kata ya. Saya secara pribadi, selaku teman, ide Anda, cara berpikir Anda, bahkan tindakan Anda, saya suka. Namun, dalam komunikasi publik mungkin kita berdua ada samanya, yaitu harus memperbaiki. Namun, saya bukan pejabat publik. Kita sering meledak-meledak dan menggunakan gaya bahasa khas daerah kita. Saya dari Jawa Timur yang sering ancuk-ancuk dan diamput-diamput. Tapi itu bukan makian penghinaan, itu memang bahasa pergaulan yang menunjukkan kekesalan pakai penekanan ben ketok dalam marahnya. Anda dari Belitung, di mana Anda sendiri sering mengatakan saya ini triple minoritas, sudah keturunan Cina, orang daerah Belitung, Kristen lagi, dan Anda katakan itu sambil bergurau. Itu khas Pak Ahok. Bahkan sewaktu mengatakan dalam tanda petik kalau saya jadi dirut Pertamina kadrun bisa demo, itu saya anggap candaan. Namun sebagai pejabat publik ini bisa diterima lain, bisa diterima sebagai serangan terhadap komunitas keturunan Arab. Istilah kadrun aslinya adalah ledekan ciptaan dari para buzzer yang berarti kadal gurun yang memang menyasar keturunan Arab dan orang Indonesia yang memilih budaya ke Arab-Araban. Sebentar, kedua ini masalah SARA. Ini sensitif. SARA adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini adalah hal yang sangat sensitif dilontarkan selain body shaming atau menghina karena bentuk tubuh, warna kulit, dan sejenisnya. Semua ini menimbulkan rasa benci. Semua ini menimbulkan personal anger. Semua ini harus diselesaikan. Berharap pada pemerintah, saya kok masih pesimis. Karena selama ada buzzer, yaitu kelompok orang yang dibayar negara untuk mempropagandakan sesuatu dan menyerang oposisi atau apapun yang dianggap berlawan dengan pemerintah di media sosial dan di media mainstream, sulit kebencian hilang dari masing-masing kelompok. Namun, kalau saya boleh buka, ya saya buka-bukaan. Demi bangsa ini bersatu, demi bangsa ini damai. Sekali lagi, tujuan kali ini adalah demi bangsa bersatu dan bangsa ini damai. Buka hati ya untuk menerima informasi selanjutnya. Asal masalahnya sederhana. Ini semua adalah karena minority syndrome, sindrom kaum minoritas. Sabar, jangan kesel dulu. Baru dibuka dikit sudah lompat pikirannya berasumsi negatif. Sudah bete, sing sabar. Fakta memang begitu. Pahit, sepet, bikin pusing kayak vodka dah. Oke, saya punya pengakuan dulu. Saya harus jujur supaya sahabat semua paham. Saya anti Tiongkok dan harus hati-hati dengan Tiongkok. Masalah kebijakan luar negeri Tiongkok dan komunisnya Tiongkok. Sekali lagi, saya anti Tiongkok selaku negara, bukan anti Cina sebagai suatu ras. Cina adalah ras, suku, sementara Tiongkok adalah negara. 1000 video dan tulisan yang saya terbitkan adalah cara cerdas bernegara. Jadi negara yang saya sebut yaitu Tiongkok. Jelas ya, kembali ke sindrom minoritas. Kecemburuan atas banyaknya kaum keturunan Cina di Indonesia yang sukses itu didesain oleh pihak tertentu. Ingat, manusia dilahirkan itu tanpa persepsi, maka kebencian harus diajarkan. Jadi kalau ada yang membenci sesama warga Indonesia dan keturunan Cina atau keturunan Arab atau keturunan lainnya, ini pasti ada yang gosok, ini pasti ada yang ngajari. Sama ketika pihak minoritas keturunan Chinese digosok dengan kadrun keturunan Timur Tengah yang notabene Islam sebagai kadal gurun, kadrun ini memancing marah mereka yang keturunan Timur Tengah dan menggosok juga pakai kesamaan agama. Sehingga yang merasa satu agama ikut tersinggung. Itu menjadi sama-sama benci. Sudah itu, yang minoritas keturunan Chinese yang juga Kristen dekat dengan pemerintahan saat ini seakan-akan dirangkul. Sementara yang di seberang sudah dikadrun-kadrunkan, tidak diakomodir sama sekali oleh pemerintah. Dan sekali lagi, ini persepsi dan ini diprovokasi. Jadi mayoritas yang umum, yang kebanyakan, yang di tengah dalam tanda petik kebisingan, itu 5% populasi di sebelah kiri luar, perang lewat sosmed dan media lain dengan 5% populasi kanan luar. Wes cocok iki, dipiara lagi, didiemin lagi, damaikan bos kalau Anda benar-benar jadi pemimpin yang agung dan baik. Ini herannya lagi, ini dipelihara sejak Pilkada DKI tahun 2017 dan belum disembuhkan. Nah ini niat bernegara nggak sih kalian? Aduh ampun deh, selesaikan secara adat. Dan sekali lagi, untuk temanku Pak Ahok, jangan sensitif bercandanya, menyebut SARA. Pokoknya semua pejabat publik, bukan hanya teman saya Pak Ahok, kalian semua sing sabar jadi pejabat. Rakyat memang begitu. Dari sisi rakyat, ya pinter-pinter dikit lah melihat masalah dan informasi. Jangan cepet-cepet nge-share hal-hal yang nggak penting. Yang 90% di tengah, gara-gara nggak diselesaikan perang kiri kanan ini, jadi nggak bisa dagang, nggak bisa tidur, nggak bisa
mikir kayak orang patah hati ditinggal kekasih. Wis, tenang, sabar, sing sabar semuanya ya. Cara menyelesaikannya bagaimana? Nah ini, kita ini bukan pejabat, bapak bangsa bukan, disuruh selesaikan masalah aja kerjanya. Tapi siap, oke, begini sarannya. Saya pernah ceritakan, namun saya coba ulas dari sisi yang lain. Yang cerita adalah mantan ajudan Pak Benny Murdani, yang sekarang sudah pensiun berbintang 2 di pundaknya, seorang yang pintar dan santun. Pengalamannya sebagai dubes Tiongkok atas pertahanan Inggris Amerika membuatnya sedikit dari putra bangsa yang paham kekuatan 3 negara tersebut dalam percaturan global. Karena saya pengen dia menjadi Menlu, Menteri Luar Negeri, pemimpin pejambon. Kalau nggak bisa sekarang, ya nanti juga ada kesempatan. Suatu hari Pak Benny yang dicalonkan Pak Harto untuk menjadi wakil presiden menghadap Pak Harto, tentunya ditemani sang ajudan. Ketika berhadapan dengan Pak Harto, Pak Benny mengatakan tidak bersedia menjadi wakil presiden yang oleh Pak Harto tidak dipertanyakan pernyataan tersebut. Dan kemudian Pak Harto memilih Pak Sudarmono menjadi wakil presiden. Sang ajudan bingung atas pilihan Pak Benny tersebut. Dia yang tadinya bersemangat karena bakal jadi aspri atau ajudan wapres mendadak balik ke barak lagi. Sebulan berlalu, dia ada kesempatan berdua santai dengan Pak Benny, maka hal ini ditanyakan yang selama 1 bulan dia tunggu-tunggu momen ini, yaitu bertanya mengapa Pak Benny menolak tawaran untuk menjadi wakil presiden Indonesia. Maka ia menirukan perkataan Pak Benny dengan nada keras, ciri Pak Benny. Kamu tahu apa yang pemimpin kita lakukan? Itu kita contoh. Sang ajudan bertanya, pemimpin yang mana jenderal? Pak Jenderal Nasution. Ketika rapat MPRS dia ditawari pertama untuk menjadi presiden Indonesia, namun dia menolak karena merasa belum tepat, minoritas belum tepat memimpin Indonesia. Maka sebaiknya Soeharto saja. Pak Jenderal Nasution itu Islam, namun keturunan Batak. Pak Harto Islam dan Jawa, lebih mayoritas yang dibutuhkan waktu itu. Dan Pak Benny pun melanjutkan, saya ini Katolik, saya tahu diri, walaupun didukung NU, didukung Golkar dan semua elemen bangsa, tetap saya harus tahu diri. NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya adalah mayoritas. Mereka membuka diri agar saya bisa yang Katolik ini jadi wakil presiden. Pastinya jadilah di DPR nantinya. Tapi sekali lagi, saya tahu diri. Jadi bernegara yang benar adalah mayoritas buka hati, minoritas tahu diri. Itu cara bernegara yang benar. Dan ini adalah sekelumit kisah dari sang ajudan bercerita kepada saya. Kembali ke keadaan saat ini. Jika minoritas tidak tahu diri dan mayoritas tidak buka hati dan pemerintah tidak mengerti masalah, bubrah bangsa ini. Wes, paham masalahnya? Ya sudah, beneri sekarang.